apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kames, kita udah di penghujung bulan Mei. Oh, udah bentar lagi berarti bulan Juni, Kak. Iya, udah mau masuk pertengahan tahun. Ya ampun, Kak. Ya ampun, udah satu setengah tahun Kak Udah kita ketemu nggak adik-adik. Kangen gak sih adik-adik? Iya, kayaknya harusnya kangen sih kayak. Kayak harusnya ya. Iya, harusnya sih ya. Kayaknya nggak kangen ya kayaknya ya. Ya, Aduh. tapi kita kangen banget sama Kangen. adik-adik. Kakak-kakaknya, abang-abang guru sekolah minggu semua kangen sama adik-adik. Iya. Pengen banget deh cepet-cepet ya Kak kita. Iya. Semoga semoga cepat ketemu ya adik-adik ya. Amin. Amin. Yuk kita mau mulai ibadah. Duduk yang manis. Sikap ibadahnya. Kita mau mulai ibadah, tapi sebelum ibadah kita saat teduh dulu ya Kak ya. Yes, betul. Yuk adik-adik, marilah kita bersaat teduh. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan sertai agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan juga adik-adik yang di rumah dapat mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yuk Kames kita mau olahraga nih. Kita ada 3 lagu, semuanya riang banget ya kayak lagu-lagunya ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kalau yang kangen sekolah minggu harusnya tahu lagu ini Ya, Kak. pasti harus tahu lah walaupun 1,5 tahun gak ketemu ya Kak ya. Iya betul. Boleh bertepuk tangan Kak? Boleh dong. Oke, kita bertepuk tangan ya. Mau tepuk tangan, mau joget-joget, lompat-lompat boleh. Karena kita mau memuji Tuhan. Betul. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagu kedua, anak sekolah minggu dengan dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Lagu ketiga, kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati Injak bumi. kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, Kalau kau suka hati. injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, Hore. kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Yeay, kita udah bersorak-sorai, saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama. Adik-adik yang belum bisa baca, ikutin aja ya. Kalau adik-adik yang orang besar nih Kak, wajib hafal ya. Betul. Wajib hafal. Yuk, kita sama-sama ucapin ya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Ya, maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih, lebih yakin, dan lebih percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Yes, Yuk betul. adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan hukum Taurat yang pertama, kiranya Tuhan sertai agar kami dapat menuruti apa yang telah Tuhan firmankan, agar kiranya dapat berbuah di hati adik-adik. Hanya dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kames, kita kan udah di penghujung bulan nih ya. Ayatnya berarti masih sama dong Kak epistel? Iya, dari awal Mei sampai akhir Mei harusnya sama ya ayat Oke. bulanannya. Yuk kita baca sama-sama karena ini udah akhir bulan, harusnya udah ditandain dari minggu-minggu lalu ya Kak ya. Oh iya, jangan lupa. Betul. Apa, Kalau Kak? offline kan ayat bulanan kan selalu maju ke depan tuh. Iya. Nah, untuk yang ini karena kita masih online harus kirimin by WA group. Nggak harus sih Kak, nggak harus. Cuman adik-adik kalau mau kirim boleh. Iya. Boleh dikirim aja, nanti di tag di Instagram, di Atau nggak Facebook. di Facebook ya. Jadi nanti nih kita bacain adik-adik rekam lagi di rumah habis selesai ibadah. Ya, selesai ibadah langsung rekam lagi sendiri, bacain tapi nggak pakai teks. Jadi udah hafal ya Kak ya. Boleh, betul Kak, betul. Yuk kita baca sama-sama ya biar lebih hafal. Terambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kakak tunggu ya video-video adik di WA grup kelas masing-masing, pasti masih join kan? Jangan lupa ya dikirim. Oke Kak, kita mau dengar firman Tuhan habis ini. Yuk kita adik-adik kita angkat satu lagu untuk kita mempersiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini lagunya bahasa Batak ya adik-adik, kita ikuti secara pelan-pelan. Landak anak na met au, alay na boy au tu Jesus la. Holang ibana olo aki, pai masaha tu sugoi. Oh Tuhan Yesus, Jakonawo, Tung somar gogo dak danak mon, di hongoluku pake mai, tau hasang apa di goani. Ada ayat yang ketiga. Torop dak danak dau sian ho, tung di tanda o Tuhan ho, arah honoku nang angkai, asalam ganda nang sonangi. O Tuhan Yesus jangkon awon, tung somar gogo dak danak mo, di hongoluku pangke mai, tau hasang apo di goani. Shalom anak-anak kami semua. Hari Minggu ini kita semua bersuka cita. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari mempersiapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak kami, firman Tuhan di minggu kita hari ini dari Markus ya. Markus, Matius, Markus, Lukas ya. Matius, Markus ya. Habis Markus, Lukas ya, dilihat Alkitabnya. Sudah ada Alkitabnya kan di depannya kan? Markus pasal 10 ya. Ayat 13 sampai 16. Markus berapa tadi? Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 ya. Perhatikan ya, Amang akan membaca untuk anak-anak kami semua. Yesus
memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Apa dikatakan yang dilakukan Yesus? Yesus memeluk anak-anak itu, lalu meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Siapa mereka? Anak-anak. Ya, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Kita lihat bagaimana Yesus yang merupakan sahabat anak-anak, ya. Anak-anak begitu mendengar nama Yesus, mereka langsung bersukacita. Orang-orang tua juga begitu melihat atau mendengar nama Yesus, mereka bersukacita. Bawa anak-anaknya kepada Yesus, karena Yesus itu sungguh baik, ya. Yesus itu sahabat semuanya, sahabat anak-anak. Yesus cinta anak-anak. Baik kulitnya hitam, baik kulitnya putih, atau warna apapun kulitnya, Yesus cinta mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus bersahabat dengan mereka. Anak-anak sekolah minggu juga harus bangga sebagai orang Kristen. Wah, harus bangga punya sahabat seperti Tuhan kita. Seperti itu, bangga. Saya punya sahabat yang baik. Sahabat yang sejati itu adalah Yesus. Bayangkan, Yesus sungguh baik. Anak-anak datang, Yesus senang. Ya, Yesus memberkati mereka. Yesus tidak memarahi anak-anak itu, tetapi malah orang yang menghambat mereka datang kepada Yesus yang dimarahi. Agar anak-anak itu semua bisa bersukacita, bisa berbahagia, karena bersama-sama dengan Yesus, sehingga ada kebahagiaan. Jadi anak-anak kami harus meniru Yesus yang selalu bersahabat, yang selalu berbuat baik, yang selalu ramah, yang selalu rajin, ya. Selalu rajin, selalu ramah, selalu bersahabat. Ada kawan baru yang datang, disapanya. Ada tamu kita yang datang, disapanya. Ramah, dipersilahkan kalau ada kawannya. Atau tamunya datang di rumah, kita harus ramah. Ya, harus bersahabat. Kalau tamu kita itu ada anak-anak dibawa, harus bersahabat, bisa bermain bersama-sama.
Harus bangga kita punya Yesus sebagai sahabat yang menebus dosa-dosa kita, yang sungguh baik, yang sungguh memperhatikan kita semua. Apapun keadaan kita, kecil, masih belum sekolah, udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 sampai kelas 6. Harus bangga sebagai pengikut Yesus, sebagai sahabat Yesus. Ketika ada penyakit atau kita sakit, ingat Yesus. Oh, saya punya sahabat, saya akan berdoa. Ya, saya akan berdoa. Katakan di dalam katekismus kecil, ketika sakit berdoa. Sesudah sembuh berdoa. Orang tua kita sakit, berdoa. Abang kita sakit, berdoa. Adik kita sakit, berdoa. Agar Tuhan mau menyembuhkan mereka. Ya, tapi ketika sudah sembuh, kita harus mengucap terima kasih kepada Tuhan. Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus satu-satunya. Ketika Yesus sudah naik ke sorga. Ya, Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi kita tidak dibiarkan sendiri. Ada lagi Roh Kudus yang dikirim untuk kita. Makanya kan kita selalu berdoa. Baca firman Tuhan harus berdoa dulu. Mau pergi ke sekolah berdoa dulu. Pulang dari sekolah berdoa dulu. Ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menolong saya. Jauhkanlah dari mara bahaya. Lindungi saya dari kuasa si jahat. Roh Kudus mula yang memberi kekuatan kepada saya. Baru kemudian saya berdoa di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadi selalu berdoa dia di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesuslah satu-satunya yang diutus oleh Bapa ke dunia ini. Menjadi sahabat kita yang sejati. Menjadi penolong kita. Menjadi juru selamat kita. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Telah dikaruniakan, diutus untuk kita, anak-anak kami. Ya, wah saya tidak ada sahabat. Kalau dikatakan karena saya baru pindah, Yesus sahabat yang sejati. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dan mulailah bersahabat dengan orang lain. Dengan ramah, dengan sukacita, jangan mau tumbuh-tumbuhan. Bermainlah bersama. Permainan yang tidak kejam, tetapi permainan yang baik, yang membuat orang lain senang, yang membuat orang lain atau semuanya senang. Ya, jangan mau menang sendiri, harus mengalah. Apalagi kalau sudah salah, harus mau bertanggung jawab. Saya yang salah seperti itu. Jadi Yesus adalah sahabat anak-anak. Sahabat kita semua. Yesus mengasihi kita semua, makanya kita harus bangga. Makanya kita harus semangat dalam hidup kita ini. Cita-citanya apa? Kan itu dia. Wah, kalau ada orang lain yang tidak suka cita-cita kita,
Bilang saja, Yesus adalah sahabat sejatiku. Ya, Dia pasti menolong pada waktunya, indah semuanya. Rancangan Tuhan selalu yang indah dan pasti akan kita terima kalau kita percaya. Oleh karena itu anak-anak kami, ingat firman Tuhan ini, sahabat sejati kita yang diutus oleh Allah ke dunia ini adalah Yesus. Dan Roh Kudusnya sudah dikaruniakan untuk menolong kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk menghibur kita. Ya, semangat di dalam Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Yesus adalah sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua mereka masing-masing, agar semuanya di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, sekarang kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Oke, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahan yang terbaik dan jangan lupa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah atau bisa melalui saldo kayak OVO, GoPay dan lain-lainnya ya. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Selamat di Tangan Yesus. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Akan menutup ibadah kita, ya, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Shalom untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah minggu ini. Yeay, sampai ketemu minggu depan. Sampai salah kan kakak? Tapi sebelum kita berpisah, ada info nggak kak? Oh iya, seperti biasa, hampir aja kakak kelupaan. Hampir Ya adik-adik ya. Yang pertama, jangan lupa 5M ya, seperti biasa. 5M. Dan jangan lupa follow sosmed sekolah minggu. Ada Instagram dan ada Facebook, ya kan kak? Iya, di situ ada info-info kak. Biar nggak ketinggalan adik-adik boleh update di situ. Iya, karena kan sekarang udah zaman semua ya adik-adik ya. Dan adik-adik lebih update juga seputar kegiatan sekolah minggu. Betul. Dan yang terakhir nih, terkhusus untuk adik-adik Madya 2 yang kelas 6 ya. Kebetulan Kak Atina gurunya nih. Ya, kebetulan kakak gurunya. Nah, kakak mengingatkan supaya adik-adik yang kelas 6 nanti habis ibadah ini join di classroom khusus kelas 6, yaitu akan ada udah berjalan sih kak itunya kegiatannya dari beberapa minggu yang lalu, namanya Sunday School Graduation. Keren ya namanya ya. Itu wajib ya kak? Ya, Wajib. itu wajib tapi khusus kelas 6. Jam berapa itu kak? Jam 10. Jam 10 adik-adik, jadi khusus guru anak-anak Madya 2 yang kelas 6 SD. Boleh tuh, gak apa-apa gak ikut classroom, tapi nanti ikut classroomnya di jam 10. Ya, jam 10 ya. Jadi nanti habis ibadah ini ada classroom Maranatha jam 9. Nah jam 10 ada lagi classroom tapi kelas khusus Madya 2. Jangan lupa ya, ingetin mama papanya di rumah, oke? Dan jangan lupa nih, selain classroom, kreativitas. Ya, di sini juga adik-adik yang kelas kecil Ya. boleh ngerjain kreativitasnya, ikutin videonya adik-adik. Ya, wajib ya mama papa ngirim kreativitas ke kakak-kakak sekolah minggunya, kan ada WA group tuh. Kita gunakan WA group sebagai sarana komunikasi kita ya. Yes, betul. Supaya kegiatan sekolah minggu kita walaupun online tetap jalan terus. Betul. Ya. Gak ada lagi kak infonya? Udah deh kayaknya itu Udah, aja. oke deh, Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Let's go untuk bahan-bahannya. Yang pertama, pensil dan penghapus. Boleh dibantu mama atau papa ya untuk menyiapkan bahan-bahannya. Yang kedua, lem stick. Atau boleh pakai lem yang lain yang ada di rumah aja, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, krayon atau pensil warna. Atau kalau adik-adik punya pewarna yang lain boleh juga. Yang keempat, buku gambar atau kertas HVS atau kertas polos yang lain. Yang kelima, kertas origami atau kertas warna. Lalu ayo kita buat. Pertama kita gambar bentuk love atau bentuk hati di buku gambarnya atau di kertas HVS tadi yang sudah kita siapkan. Nah,
Kameli sudah menggambar bentuk love-nya, bentuk hati. Dengan pensil yang tadi sudah kita sediakan. Lalu di dalam bentuk hati yang sudah kita gambar, kita hias dengan kertas warna. Tapi kertas warnanya kita sobek dulu kecil-kecil. Kita sobek kecil-kecil sampai banyak. Warnanya campur-campur ya adik-adik. Nah, lalu kalau sudah banyak seperti ini, sudah disobek kecil-kecil, kita pinggirkan dulu sebentar, lalu kita tempel menggunakan lem stick. Atau lem yang sudah adik-adik sediakan sendiri di rumah. Nah, kita tempel satu-satu berbeda warna di dalam bentuk hatinya. Nah, seperti yang sudah kami dicontohkan ya, ditempel satu-satu. Nah, Kameli sudah selesai setengahnya nih. Kita lanjutin, tempel dengan kertas warnanya sampai full, sampai penuh bentuk hatinya dengan kertas warna. Kita tempel, kita lem. Lakukan terus ya adik-adik sampai penuh dengan kertas warna. Nah, sekarang Kameli sudah di bagian akhir penempelan kertas warnanya. Kita tempelin ya. Ya, sudah. Seperti ini hasilnya kalau sudah ditempelin adik-adik. Terlihat kan bentuk hatinya kalau sudah ditempel dengan kertas warna? Lalu kita tambahkan nama kita masing-masing. Nama adik-adik, kalau Kameli tulis nama kakak, Meli. Pakai krayon atau pensil warna yang sudah kita sediakan tadi. Seperti ini. Lalu di sebelahnya kita tulis Tuhan Yesus. Jadi seperti Meli love Tuhan Yesus atau Meli cinta Tuhan Yesus. Bentuk hatinya berwarna. Lalu bisa kita tambahkan gambar bunga atau adik-adik kalau mau nambahin gambar yang lain juga boleh, nggak apa-apa, sekreatif adik-adik ya. Ditambahkan gambar apa aja boleh. Kalau Kameli lagi gambar bunga. Nah, sudah jadi seperti ini nanti hasil akhirnya. Sekian dari Kameli, dadah, sampai jumpa minggu depan.